Shalom Growth Center Church, my brother and sisters in Christ. Hari ini sharingnya berjudul Symbol versus Submission. Simbol melawan yang namanya penundukan diri. Nah, ini diambil dari 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Jadi yang terjadi brother and sisters adalah di dalam sebelum ayat ini dikeluar, itu terjadi sebuah peperangan antara Israel dengan Filistin. Dan Israel mengalami kekalahan, sekitar 4.000 orang meninggal di dalam perang tersebut. Nah kemudian para tua-tua Israel mengambil sebuah inisiatif, kita kalau mau menang nih, kita harus bawa tabut perjanjian Tuhan ke dalam medan peperangan. Kenapa? Karena kan Tuhan bersemayam di tabut perjanjiannya. Dengan kita membawa Tuhan, kita pasti akan menang. Tetapi yang menarik apa Bapak Ibu? Kita lihat kenyataan yang terjadi ketika mereka membawa tabut itu ke medan peperangan. Ini ada di ayat 10 dan 11-nya. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas tewas. Nah Bapak Ibu, kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Bahkan bangsa Israel mengalami keguguran, 30.000 orang meninggal. Ini berarti 7 kali lipat dari yang awalnya hanya 4.000 orang yang meninggal. 7 kali lipat kekalahannya, dan yang paling parah adalah tabut perjanjian Allah yang merupakan pemberian Allah yang paling luar biasa buat bangsa Israel pada saat itu hilang, dirampas oleh bangsa Filistin. Satu pelajaran penting yang saya dapat secara pribadi adalah begini Bapak Ibu, yang namanya simbol tidak akan bisa mengalahkan yang namanya penundukan diri. Banyak sekali di antara kita yang melihat bahwa simbol dalam kehidupan kita, kalau contohnya di kisah ini adalah bangsa Israel melihat tabut perjanjian Tuhan, itu akan menggaranti atau menggaransi kemenangan dalam hidup. Tetapi tidak Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh terjebak dengan mindset seperti ini. Mungkin banyak di antara kita yang terjebak dan kita melihat bahwa kita mengembangkan sebuah paradigma bahwa oh iya kan, saya mau menang dalam kehidupan ini, makanya saya komit datang ke gereja, makanya saya komit untuk ikut KUL, makanya saya komit untuk dibaptis, saya komit untuk ikut yang namanya Holy Communion atau perjamuan kudus dengan Tuhan setiap bulan. Sekali lagi Bapak Ibu semua, itu semua hanya simbol. Itu semua hanya simbol, sama seperti tabut perjanjian. Dan kembali lagi, simbol itu bukan berarti tidak penting. Simbol itu sangat penting buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu adalah identitas diri kita. Tetapi kembali lagi, yang Tuhan mau lebih daripada simbol adalah submission, penundukan hati kita yang tulus buat Tuhan kita, yang keluar dari gaya hidup kita terhadap Tuhan. So hari ini saya mau challenge Bapak Ibu semua. Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang hanya hidup karena simbol, yang hanya hidup menjalani rutinitas kita terhadap Tuhan, ataukah kita hidup benar-benar di dalam penundukan diri kita terhadap Tuhan? Seberapa dalamkah kehidupan pribadi kita dengan Tuhan? Seberapa dalamkah kehidupan doa, pujian, penyembahan, dan pendalaman kita akan mencintai firman Tuhan hari-hari ini? Saya percaya message ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Mari, Growth Center Church, let's go deeper. Karena saya percaya tahun ini adalah tahun yang akan penuh dengan kemenangan. Asalkan kita benar-benar hidup dalam submission, penundukan diri terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dan itu yang akan membuat kita menang dalam kehidupan ini.